Abdullah bin Al-Zabari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah, Abdullah bin Al-Zabari, pria ini mulai mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW sejak usia 13 tahun. Dia saat menemani ayahandanya Umar bin Khattab dalam perang Badar. Namanya Abdullah bin Umar. Suatu ketika anak ini berharap diizinkan mendapat posisi paling depan sebagai pejuang. Namun ditolak oleh Rasulullah karena usianya yang masih muda. Namun Abdullah tak menyerah, dia tetap menemani ayahnya ketika hendak hijrah ke Madinah. Dia tetap menepati janjinya di jalan Allah hingga usia senja. Abdullah dikenal sebagai sosok peniru Rasulullah. Bahkan ketika hendak sholat, dia meniru gaya Rasulullah menunggangi unta. Baru kemudian sholat 2 rakaat seperti yang dilakukan Rasulullah. Aisyah istri Rasulullah memuji kesetiaan Abdullah. Tak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW di tempat-tempat pemberhentiannya sebagai dilakukan oleh Ibnu Umar. Perawi hadis yang berhati-hati karena ketekunannya selalu mengikuti langkah Nabi, dia pun sering menjadi pewaris hadis. Namun, dia selalu bersikap hati-hati dalam menyampaikannya. Dia tidak akan menyampaikan hadis Rasulullah jika tidak ingat dengan seluruh kata-kata Rasulullah. Ini karena dia tidak ingin terselip atau berkurangnya satu huruf saja dari apa yang disampaikan Rasulullah. Tak hanya itu, ketika memberikan fatwa dia tetap berhati-hati dan menjaga diri. Dia pun tidak berijtihad karena khawatir fatwa yang diberikannya salah. Dia juga menolak ketika ditawari jabatan hakim oleh Utsman bin Affan. Karena amanah itu hanya ada 3 macam. Hakim yang tanpa ilmu dan hakim yang menggunakan nafsu akan masuk neraka. Sedangkan hakim yang ijtihadnya benar adalah yang adil tetapi tidak berdosa dan tidak berpahala. Apalagi saat itu Islam sedang berjaya, umat Islam begitu mudah mendapatkan harta dan jabatan. Maka hal itu menjadi ujian bagi Abdullah. Ketika remaja, Abdullah pernah bermimpi di masa Rasulullah SAW. Saya bermimpi seolah-olah di tanganku ada selembar kain beludru. Tempat mana saja yang saya ingin di surga, maka beludru itu akan menerbangkanku di sana. Hafsah saudaranya menceritakan mimpi tersebut kepada Rasulullah. Sang Nabi berkata, Abdullah akan menjadi laki-laki yang paling utama masuk surga. Seandainya dia sering sholat malam dan banyak melakukannya. Sejak saat itu hingga ujung usia dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail saat bermukim maupun menjadi musafir. Dia menghidupkan malam dengan sholat, membaca Al-Quran dan berzikir menyebut Allah hingga bercucuran air mata ketika mendengar ayat Al-Quran tentang peringatan. Dipersembahkan oleh Al-Hariyah TV Channel dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.